bareng Gus Miftah, Los Rarewel. Masih bersama Rey Utami tentunya, dan nampaknya kalau kita hanya bertiga aja akan lebih seru lagi kalau kita undang satu bintang tamu yang gak kalah menarik cerita kehidupannya dan kita akan hadirkan di sini. Tapi lebih ganteng. Lebih ganteng? Iya dong. Oke, kenal ini berarti. Ya karena kan Rey cewek, Oh iya benar. Tapi sebelum kita undang, kita perlihatkan dulu video dari Puspo Wardoyo. Nama Puspo Wardoyo tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang kuliner, sebab kini ia juga menyandang julukan baru sebagai Bapak Poligami, bahkan disebut-sebut sebagai Presiden Poligaminya Indonesia. Bukan tanpa alasan, pemilik ratusan restoran yang tersebar di berbagai kota besar ini memang memiliki 4 orang istri. Pria berusia 63 tahun ini mengaku jika fenomena poligami di Indonesia bukan hal yang tabu lagi. Dan hingga saat ini keluarga besar Puspo Wardoyo berjalan rukun dan tentram. Lalu bagaimanakah cara Puspo Wardoyo mampu berlaku adil bagi keempat istri serta anak-anaknya? Untuk itu kita saksikan selengkapnya di Ngobrol bareng Gus Miftah. Langsung aja mari kita sambut, ini dia Bapak Puspo Wardoyo. Ini bawa apa, Ji? Oleh-oleh nih. Oleh-oleh. Ini alhamdulillah. Anak Pin gak dikasih kan? Oh kasih nanti. Kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Makasih, Ini buat Ji. kita makan. Tapi ntar dulu kita ngobrol-ngobrol dulu. Oh, orang ngobrol dulu ya? Iya dong, ngobrol dulu. Makan. Ya, jangan dong. Makan masker. Oh enggak. Ini kenal baik ini katanya ya, gue Apanya? sama Pak Puspo ya. Iya dong, Pak Puspo sehat. Alhamdulillah. Nah ini ngomong-ngomong, di masa pandemi ini, terlebih di masa PPKM, gimana kabar bisnis Pak Puspo ini? Ya sementara tiarap dulu nih. Sementara tiarap dulu. Padahal waktu itu cabang Pak Puspo berapa sih? 287. 287. 87. Tapi Rey juga punya usaha ya kabarnya? Alhamdulillah, aku bisnis jalan apa, kuliner sayang? juga. Jadi aku bikin sendiri mie ayam Rey Utami. Kuliner juga ya? Ya, kuliner mie Oke. ayam. Jalan nih, lagi jalan. Kemarin sebelum PPKM buka di mall, tapi hanya berlangsung seminggu. Setelah PPKM akhirnya buka di online. Dan Oke. alhamdulillah omsetnya lebih bagus di online. Oke. Online-nya bagus. Online-nya bagus. Alhamdulillah. Pak Puspo ini kan memiliki banyak kedai di seluruh Indonesia. Ya. Bahkan tidak hanya di Indonesia pemirsa, beliau juga sampai ke negeri jiran Malaysia. Oh gitu. Bahkan saya terakhir umroh itu makan rumah makan beliau di Jeddah. Jeddah. Dan subhanallah saat itu saya nggak jadi makan. Kenapa? Habis waktunya untuk foto-foto. Nah, pertanyaan saya bagaimana yang sekarang di luar sana, Ji? Kayak Ya. di Jeddah, di Malaysia, dan lain-lain itu. Ya kalau Wong sudah Jeddah sekarang masih buka. Tapi masih hanya untuk orang-orang mukimin aja. Untuk mukimin ya, Kalau dulu jamaah umroh. semua jamaah umroh hampir rata-rata di tempat saya semua. Satu hari ya 2000 nasi kotak, 2000 orang makan di tempat. Setiap hari. Iya, Kalau sekarang omsetnya katanya berapa, Ji, yang di sana, Ji? ya lebih separuh lebih turun. Turunnya separuh lebih. Iya. Oke. Terus kiat-kiat Pak Haji Puspo nih, Ya. rata-rata kan kedai banyak yang tutup. Kiat-kiat supaya masih bisa bertahan, Ji. Ini Ya. barangkali teman-teman pebisnis di luar juga pengen tahu nih. Ya. Kan ini masternya rumah makan. Rumah Pak. makan, iya. Ya, kita sekarang online udah lumayan, udah narik sama kasih. Kalau Wong Solo Group itu ekornya mana nasi kotak. Nasi kotak ya? Ya, jadi ya nggak ada masalah di nasi kotak tuh di mana-mana kita. Karena nasi kotak kita nasi kotak kan komplit ya. Ada nasi, ada sambal, ada lauk, ada sayur. Oh iya, biasanya kalau nasi kan take away ya. Take away, benar. Sekarang bisa. Dan begitu juga kami sudah, untung saya udah 4 tahun yang lalu udah siap-siap makanan meal ready to eat. Ready to eat. Ya, Oke. makanan siap saji, tahan setahun. Wow, itu salah satu kiat bisnis Ya. Pak Haji Ya, supaya tetap laku ya. Betul, betul. Oke. Re sendiri Ya. belajar dari bisnisnya Pak Puspo nih, yang master nih. Kuliner kamu gimana? Kuliner aku semuanya bikin sendiri. Jadi beberapa kali tes food, kasih cobain ke beberapa orang. Mm-mm. Mungkin ini asin, ini terus bikin sampai bener-bener
Di antara 10 orang, 9 orang bilang enak, baru aku bikin jualan konsep. Gitu. Itu memang kamu yang masak. Aku yang masak bikin sendiri, semuanya sendiri. Tapi kenapa akhirnya ini apa mie ayam? Mie ayam, Kenapa Ray mie Utami. ayam? Memilih mie Karena ayam. aku suka mie ayam. Oh. Karena aku suka banget sama mie ayam, jadi setiap keluar kota aku cobain mie ayam yang paling enak. Masa sih aku nggak bisa bikin gitu loh. Jadi Oke. rasa itulah yang masa sih orang kok Saya tahu kenapa ngantri-ngantri dia bisnis gitu mie ya. ayam, Van. Kenapa tuh? Kan namanya Ray Utami. Ayam. Ray Utami ayam. Utami ayam. Gitu. Iya. Paksa banget ya? Aku bingung ya. Bagus juga deh. Ray Utami Ayam. Oke. Nah, tapi ada yang menarik nih dari Pak Puspo. Katanya waktu merintis ayam bakar pada saat itu katanya Bapak pernah ngebantu salah satu karyawan Oh, iya. menggunakan tabungan yang Bapak miliki. Oh, iya. Gimana ceritanya tuh, Pak? Jadi saya sebetulnya waktu saya pindah dari Solo ke Medan itu saya sudah ada merasa hijrah ya. Hijrah pengen jadi orang baik lah. Pengen agama saya lebih baik, perbuatan lebih baik. Ya udah saya udah mulai apa udah sholatnya rajin, sholatnya semua, sholat yang sunnah pun saya jalani. Termasuk sedekah itu. Uang saya tuh hanya 1.500.000 tuh di waktu itu. di bank. Gimana nih apa? Akhirnya saya bilang sama istri saya, gimana nih ada ini pinjam ini. Tapi istri saya bilang, ya kalau memang karena itu karena mungkin Allah menguji kamu gitu. Wah, Oke. yang bener ya. Ya udah, saya ngambil di bank itu menangis saja. Oh. Ternyata uang saya tak buka 1.500.000. Ah. Udah, malam-malam tak kasihkan dia. Hmm. 700. Oke, udah nangis. Terus nggak tahu, saya 2 hari kemudian saya buka ayam mau datang, saya ayam baru 3 sampai 10 ekor tuh. Ah, Kalau malam minggu 10 ekor, kalau hari kembali 3 lagi hari. Setelah itu yang terjadi apa, Ci? Saya pagi-pagi di situ tuh orang penuh tuh di depan warung saya. Saya kaget ada apa nih? Keren. Itu bedanya Pak Haji Buspa sama kamu. Pak Haji Buspa ngambil uang menangis. Kalau kamu minta maaf. Ya kan? Begitu masukin ATM, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Nih, ngomong-ngomong di luar tema sedikit, Ji. Ya, Sekarang ini kan lagi marak-maraknya nih, kasus perselingkuhan. Ya. Justru keluarganya Pak Puspo ini terlihat adem, ya kan, adem ayem. Rumah tangganya asik-asik saja itu loh. Tips keharmonisan rumah tangga versi Pak Puspo. Apa aja itu? tawa tuh. Ya, benar tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Ya mereka berani cuman jawab, nggak berani nanggung, itu persoalannya. Tanggung jawab. Secara material ya. Material ya. Spiritualnya juga. Oke. Material spiritual. Ah, Dan juga kasih sayang. Ya. kasih sayang. Udah itu selesai. Apa tadi? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Spiritual. Spiritual. Material dan tanggung apa? Terakhir? Ya, Kasih Kasih sayang. sayang. udah selesai. Kalau perempuan itu aja. Iya, Ada kamu materi cuma itu. kasih sayang. Tapi nggak ada material. Kan aku sering bilang hati cewek itu seperti rekening bank. Hah? Kenapa tuh? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Gimana sih itu loh. Kan Pak banyak banget sekarang marak yang kayak gitu. Pengen Ya. punya istri 2, 3, 4. Tapi Bapak bisa ngejalanin 4 dan terlihat harmonis dan baik-baik aja. Apa sih Pak sebenarnya resepnya? Bagaimana caranya supaya adil juga jasmani dan rohani gitu? Ya, apa ya? Pertama monogami itu harus sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi berjalan dengan alami lah kalau saya begitu. Jadi nggak bisa dipaksakan juga gitu. Alami soalnya gini ya, saya terdidik bangun dari awal kita didik dengan agama yang baik, materi terkecukupan, terus ya suka waktu juga. Waktu saya tuh tiap hari pindah. Pindah kota, istri? Pindah kota. Oh, Di kata orang poligami itu kayak naik Vespa. Ya. Gigi kenapa Jadi tuh? yang susah itu gigi pertama ke gigi kedua. Nah terus? 2 ketiga gampang, 3 keempat gampang. Lah, dulu meyakinkan istri pertama, Ji. Kita di agama juga kita saya pengajian, sehingga dia sampai yakin lah. Wah, Sampai kalau dia- cuma pengajian saya masternya, Ji. Bon. Tapi tetap gak berani, Ji. Ya, pengajian Maksudnya sampai- gimana mendapatkan keberanian itu ya, gitu? sampai- ya, Kamu jangan diperjelas, Van. istri sampai bilang poligami itu baik dan bagus. Ya. Dan cocok untuk kamu cocok. Cuma aku nggak mampu ya. Nah, istri bilang gitu. Pasti itu. Awalnya gitu ya. Iya. Terus sampai akhirnya mau.
Ya terpaksa karena perempuan tuh nggak akan rela. Oke, pada dasarnya itu Cik, ya? Ya, tapi terpaksa karena agamanya baik. Dia mati melihat apa ya latar belakang suami dan atau sejarah suami ya. Dia kasih sayang ada. 2, dia materinya cukup. 3, tanggung jawab. Nggak ada yang salah, nggak ada yang tercela. Itu pasti nggak masalah gitu loh. Nggak masalah Cik. Ya. Gimana sih sebenarnya hukum poligami? Apakah boleh menikahi misalnya yang muda-muda, yang cantik? Kan ada yang bilang nikahin kalau mau nikahin tuh yang janda dong, yang nggak punya apa-apa, yang misalnya yang fisiknya pun juga nggak Ini seksi. pemahaman yang salah nih, pemahaman Iya. yang salah. Gimana? Perintahnya dalam Al-Quran jelas. Fangkihu matobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Maka nikahilah perempuan-perempuan itu yang top. Yang bagus. Cantik, ya. Nggak, yang cantik. Nggak ada istilah yang janda itu nggak ada. Yang bagus, yang cantik. Jadi kalau kemudian alasannya, kalau Kanjeng Nabi nikahnya yang janda. Ya, Kanjeng Nabi punya alasan tersendiri. Makanya tadi kayak Ray Utami bikin sayembara. Siapa yang mau dinikahin yang terbaik. Harus Jadi di atas lebih aku dong, harus di atas dari aku. malah dia punya persyaratan yang lebih baik daripada dia. Aduh. Jadi begini, kesalahan kita memahami janda begini. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya nomor 6006 dan riwayat Muslim nomor 7659. Rasulullah pernah mengatakan begini, orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin, pahalanya seperti mujahid fisabilillah atau seperti orang yang rajin puasa di siang hari dan rajin tahajud di malam hari. Artinya apa? Membahagiakan janda itu tidak harus dinikahi. Gawe. Jadi kalau kamu kemudian ada janda, pengen kamu bahagiakan, bukan berarti harus menikahi. Cukup disantuni. Jadi mau nikah janda atau gadis gak ada masalah, tapi jangan Anda membuat peraturan sendiri seolah-olah harus janda. Oke. Gak masalah, kamu gadis ada dasarnya, boleh. Janda kalau memang niatnya seperti itu monggo-monggo saja, tapi jangan pernah mengatakan kalau nikah lagi harus janda dong. Itu kata siapa? Oke. Kalau toh janda nggak masalah, dicari janda rasa gadis. Kenapa? Karena kalau gadis rasa janda banyak. Oke lah, gitulah ya tadi obrolan kita kayaknya semakin menarik pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ada keseruan lainnya. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.